gua akan ngebahas film yang berjudul The Siege 2023. Film ini mengisahkan seorang mantan pembunuh bayaran yang kembali beraksi karena para gangster menindas para wanita di kotanya. Tanpa berlama-lama lagi, seperti biasa kita siapkan sajinya terlebih dahulu. Mari kita nobar dan inilah The Siege 2023. Kisah diawali dengan sekelompok tentara yang tengah membawa seseorang saksi mata militer di mana dia akan dibawa ke markas besar yang berada di sebuah pedalaman Inggris untuk diinterogasi. Awalnya perjalanan mereka baik-baik saja sampai di pertengahan jalan mobil mereka dihadang oleh sebuah mobil traktor yang tengah melintang tengah jalan, di mana hal itu pun langsung membuat mereka waspada dan bersiap untuk segala kemungkinan buruk yang akan mereka hadapi. Ya, ternyata mereka dibantai oleh seseorang yang misterius, di mana dia berhasil membantai habis seluruh pasukan tersebut berikut dengan saksi mata yang ada di bawahnya. Setelah misi selesai, pria misterius itu pun langsung pulang ke markasnya untuk mendapatkan identitas baru agar dia tidak bisa dilacak oleh siapapun. Sesampainya di markas, dia pun mendapat identitas baru dengan nama Walker, yang di sana dia harus melewati beberapa tahapan untuk memperbarui data dirinya, termasuk merubah sidik jari dengan memanaskan tangannya di atas mesin pindai. Walker juga harus diisolasi semalam demi menghindari kegagalan sistem sekaligus menghindarkan dirinya dari orang luar. Sementara itu, terlihat sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh seseorang pria botak bernama Pedro. Ini dia orangnya. Baru saja sampai ke markas Walker untuk menangkap seseorang wanita Asia atas permintaan bosnya yang bernama Nick. On schedule, I see. Security is as easy as we thought. I want her briefing. Di sana, Pedro hanya akan menunggu anak buahnya beraksi dengan menunjuk seseorang wanita bernama Jessica yang akan mewakilinya memimpin pasukan. Mengetahui bahwa Jessica adalah wanita kejam, Pedro pun mewanti-wanti agar dia tidak membunuh wanita yang harus ditangkapnya, di mana selebihnya dia bebas membantai siapa saja yang dia temui di perjalanan. Alright, guys. Dengan tingkat keamanan yang rendah, Jessica pun dengan mudah masuk ke markas itu, di mana dia langsung memberikan komando pada anak buahnya untuk menyebar dan membunuh setiap orang yang mereka temui. Walker yang mengetahui bahwa markasnya disabotase hanya duduk terdiam tanpa memperdulikan apapun selain dirinya sendiri, di mana dia merasa bahwa itu semua bukan urusannya dan memilih tetap beristirahat di kamar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika sedang menikmati waktunya, tiba-tiba datanglah dua orang wanita bernama Tina dan Yuli. Mereka berdua meminta bantuan Walker untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Obvious not who I thought you were. Sorry to disappoint. Lagi-lagi Walker yang merasa bahwa itu bukan urusannya pun langsung menolak permintaan dari mereka berdua, yang karena Yuli ingin menyelamatkan Tina, dia pun kembali meminta bantuan kepada Walker dengan sedikit memohon. That sound like a you problem. Or you could just wait to get shot. Sepeninggalan mereka berdua, ketika Walker tengah bersantai sambil mencukur jenggotnya, tiba-tiba setelah mengikat kepalanya seperti Rainbow dan membungkus luka di tangannya, Walker pun pergi keluar untuk tujuan balas dendam setelah mereka dengan sengaja mengganggu Walker yang hanya ingin bersantai. Ketika sedang menyusuri setiap kamar, Walker lagi-lagi bertemu dengan Yuli dan Tina, di mana dia masih tetap dengan pendiriannya untuk tidak membantu siapapun. Meskipun dia melihat peluru berterbangan ke arah mereka, Walker malah berbaring di atas kasur dan membiarkan Yuli menyelesaikan urusannya. Melihat Tina yang sedang hamil tua membuat hati Walker sedikit tergerak, di mana dia memutuskan untuk membantu dengan mengikuti mereka dari belakang.
Karena tidak memiliki apa-apa, Walker pun mengajak mereka berdua pergi ke gedung senjata demi mendapatkan beberapa pistol untuk melawan musuh yang sayangnya dia tidak dapat membuka lemari persenjataan karena tidak memiliki kuncinya. Hate to be the man you didn't need. Beruntung, Dewi Fortuna masih berada di pihak mereka dengan mengirimkan seseorang profesor yang memiliki akses untuk membuka lemari persenjataan. Namun karena si profesor juga tidak memiliki kunci, dia pun membuka sebuah lemari cadangan yang di sana tersimpan beberapa senjata yang bisa digunakan oleh Yuli dan Walker. Those guns. No guns, but Setelah mendapat apa yang mereka butuhkan, tiba-tiba datanglah segerombolan anak buah Jessica yang di sana mereka juga berniat untuk mengambil senjata karena takut akan keduluan oleh Walker. Meskipun mereka bertiga selamat, namun si profesor harus mati setelah menerima luka tembak di perutnya, di mana Walker sendiri mendapatkan luka tembak di kakinya yang membuat dia tidak bisa bergerak untuk beberapa waktu. but when he decided he wanted to keep her, I won't let those things happen anymore to others. Di waktu santai itulah, Walker meminta penjelasan dari Tina terkait alasan mereka diburu yang di sana tidak menjelaskan bahwa dulu dirinya pernah diculik oleh seseorang mafia bernama Nix, di mana Nix ini secara kebetulan menyukai Tina sehingga membuatnya harus mengandung anak dari orang itu. Yuli juga menambahkan bahwa dirinya pernah mengalami hal serupa sehingga dia ingin mati-matian menyelamatkan Tina agar bisa terbebas dari para penjahat yang memperdagangkan manusia. Mendengar hal itu, Walker pun bersedia untuk membantu mereka berdua dengan lebih ikhlas, di mana dia akan menghubungi manajernya untuk mendapatkan sebuah bantuan. Namun karena sinyal di sana terhalang oleh pengacau sinyal, Yuli pun memutuskan untuk pergi mematikan hal tersebut karena menyadari bahwa kondisi Walker sedang tidak baik-baik saja. Dengan susah payah, akhirnya Tina berhasil mematikan pengacau sinyal setelah melawan beberapa anak buah Pedro di perjalanan dan membuat dadanya terluka akibat sebuah tikaman. Meski pengacau sinyal sudah dimatikan, namun mereka masih membutuhkan telepon untuk menghubungi si manajer, di mana mereka langsung bergegas pergi ke ruangan ganti karena terdapat sebuah telepon di sana yang masih bisa mereka gunakan. Jessica yang mengetahui bahwa anak buahnya semakin berkurang, dia pun merekrut beberapa anggota baru yang merupakan seseorang tentara bayaran yang di sana tentara barat ini pun dengan senang hati menerima pekerjaan dari Jessica karena memberi mereka imbalan yang cukup besar. Di perjalanan, Walker CS ditembakinya habis-habisan oleh anak buah Pedro, di mana Walker dapat membunuh orang menembakinya dengan cukup mudah. Tak berhenti di sana, seorang rekrutan baru berkepala botak kembali menyulitkan mereka, di mana dia berhasil mengalahkan Walker dan membuat Tina dalam bahaya. Sedikit drama pun terjadi, di mana setelah mengalahkan si botak, Walker tiba-tiba pingsan dan tidak bernafas untuk beberapa saat. Namun karena pertolongan dari Yuli, akhirnya Walker pun kembali bernafas dan membuatnya berhasil selamat dari kematian. Karena mereka sudah berada di ruang ganti, Walker pun lantas mengambil sebuah telepon dan menghubungi manajernya untuk meminta pertolongan, di mana dia meminta si manajer untuk menjemput mereka sesegera mungkin. Yang sebelum pergi, mereka bertiga pun langsung menuju bangunan sebelah untuk mengambil berkas yang berisikan identitas baru mereka. Melihat anak buah Jessica tengah menghampiri mereka, Walker pun meminta Tina dan Yuli untuk pergi mencari berkasnya, sementara dia akan melawan orang tersebut dan menyusul mereka berdua setelah mengalahkannya. Dengan bantuan dua buah palu, akhirnya Walker bisa mengalahkan musuhnya dan langsung menyusul kepergian dua rekannya. Sementara Yuli juga dihadang oleh rekrutan baru bernama Max, di mana dia meminta agar tidak melarikan diri dan terus bersembunyi sampai dia benar-benar aman.
Karena pertarungan yang berat sebelah, akhirnya si Max pun berhasil mengalahkan Yuli dengan menikamnya menggunakan pisau, yang karena perhatian si Max teralihkan oleh sesuatu, maka dia pun meninggalkan Tina tanpa membunuhnya terlebih dahulu. The baby now, watch out! Tak disangka Tina malah bertemu dengan Jessica sehingga dia harus main ucing sumput agar bisa lepas dari kejaran. Yang ketika si Jessica lengah, Tina pun langsung mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Karena Jessica bukanlah wanita biasa, dia pun berhasil ditangkap dan mendapat sedikit goresan karena telah berani membuat si Jessica kesal. Setelah mendapatkan berkasnya masing-masing, mereka berdua pun berpisah untuk mencari keberadaan Tina. Story of my life. Esoknya Jessica membawa Tina ke tempat Pedro, di mana mereka akan langsung pergi ke tempat Nix untuk menyerahkan wanita yang diinginkannya. Ketika mereka akan berangkat, terlihat Yuli yang langsung menyerang Pedro dengan frontal sehingga dia dapat dengan mudah dilumpuhkan. Yang beruntung, Walter datang tepat waktu sehingga nyawa Yuli masih bisa diselamatkan. Dengan pertarungan yang luar biasa hebat di kedua belah pihak, Yuli berhasil mengalahkan Jessica dengan menusuk jantungnya menggunakan golok, sementara Pedro mati dengan sangat cepat, mengenaskan dengan kerjasama yang dilakukan mereka bertiga. Setelah semua selesai, barulah jemputan mereka datang, dan di mana Walker memberikan sejumlah uang yang cukup banyak kepada Tina untuk persiapan biaya Tina untuk melahirkan. 1 bulan kemudian setelah peristiwa itu, nampak Tina hidup dengan nyaman dengan bersama Yuli, yang tanpa diduga ternyata Yuli berniat pergi dari Tina untuk menyelamatkan para gadis malang yang masih tengah berjuang di luar sana. Sementara itu, Walker yang masih punya nyali pun mendatangi Nix, di mana dia langsung membunuh Nix. Tamat ending yang sangat